Aku mendorong perjanjian pernikahan yang kususun sendiri ke hadapannya, memberitahunya bahwa setahun lagi kami akan berpisah secara damai, dan tidak akan saling mencampuri urusan masing-masing. Yang mungkin takkan pernah dia tahu adalah, gagasan pernikahan kontrak ini datang darinya. Tapi orang yang lebih dulu jatuh hati adalah aku. Semua itu berawal dari hari ketika aku dikejar landladiku. Aku menyeret koper sambil kabur setengah hidup, panik dan tak tahu mau lari kemana, hingga akhirnya sembunyi di sebuah kafe. Tak kusangka, aku justru mengacaukan acara kencan buta orang lain. Yang lebih mengejutkan lagi, pria yang sedang menjalani kencan itu ternyata adalah instruktur iblisku 7 tahun lalu. Kupikir dia akan menendangku keluar, tapi dia malah menolongku keluar dari situasi canggung itu, dan tiba-tiba melamarku. Ternyata keluarganya sudah menekannya untuk segera menikah. Sementara aku sedang benar-benar tidak punya tempat tinggal. Jadi kami menikah kilat, saling memanfaatkan kebutuhan masing-masing. Dia bilang dia hanya seorang sopir truk yang baru pensiun dari militer, tinggal di sebuah apartemen dekat kawasan Donghu. Tapi saat hari pindahan tiba, melihat dia mengangkat koper yang bahkan tak bisa kugeser, lengannya berotot dan basah oleh keringat, aku harus mengakui, aku mulai jatuh hati. Ujian terbesarnya datang di malam ketika kakeknya tiba-tiba berkunjung. Agar tidak ketahuan, kami harus berpura-pura menjadi pasangan mesra. Aku bahkan harus tidur di kamarnya. Dia sengaja menggoda. Katanya, gimana kalau tidur bareng sekalian? Melihat aku panik dan marah, dia hanya tertawa dan bilang, good night. Tapi ketika kakeknya mengintip dari luar pintu, dia menarikku ke dalam pelukannya, berbisik, kakek masih lihat, kamu harus lebih dekat. Detik itu, jantungku benar-benar serasa berhenti sebentar. Di dapur, aku hampir tersiram minyak panas, dan dia langsung memelukku dari belakang untuk melindungiku. Detail kecil seperti itu perlahan membuatku tenggelam dalam kelembutannya. Sampai suatu hari aku tanpa sengaja menemukan foto yang dia sembunyikan. Di foto itu ada seorang gadis yang tersenyum cerah, dan di belakangnya tertulis, matahariku. Saat itu aku sadar, di hatinya sudah ada seseorang. Menikah denganku hanya cara untuk mengulur waktu. Kesadaranku kembali menghantam. Agar aku tidak semakin larut dalam perasaan sendiri, aku begadang dan menulis perjanjian itu. Ketika matanya jatuh pada bagian yang menyatakan aku akan pergi tanpa membawa apapun, seluruh kelembutan di wajahnya lenyap. Aku tak tahu apakah perjanjian dingin itu akan menghancurkan seluruh kehangatan yang susah payah kami bangun.